Top FM. More music variety. Top. Radio Top FM Bumi Ayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Setiap hari takkan ada henti-henti ku mendengarkan musik yang tren di saat ini. Beragam hiburan dan informasi selalu ada di sini. Radio Top FM Bumi Ayu takkan pernah layu, meski jarak dan waktu selalu menggema menggapai nirwana untuk menghibur kita semua bernyanyi. Radioku Top FM Bumi Ayu. Radioku Top FM Bumi Ayu. Jam 5 pagi sampai jam 1 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 Top FM, inspirasi kita semua. Selamat siang Top Mania. Senang sekali siang hari ini kalian kembali hadir di suasana yang mendung ya. Dan siang hari ini kita bakal bersama-sama ngobrolin seputar Universitas Terbuka Purwokerto, pastinya bersama Kepala Universitas Terbuka Purwokerto, Dr. Adi Suryanto EPD. Selamat siang Bapak Adi. Selamat siang Mbak Karen. Waduh, apa kabar nih Bapak? Lama banget ya kita nggak ketemu. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya sih nggak terlalu lama ya. Mungkin sekitar 2 bulan yang lalu lah. Kalau sama Karen kayaknya lama nih Oh ya. iya betul. Kalau dengan Mbak Karen kemarin dengan Mas siapa Mas ya? Bayu, biasanya sama Mas Bayu. Ya, Mas Bayu. Ya. Dan pastinya buat Top Mania yang mau tahu info seputar Universitas Terbuka Purwokerto atau mungkin dari mulai apa ya Pak? Mungkin gimana cara daftarnya, gimana sih kuliahnya atau yang lain-lain, bisa gabung langsung aja di 085602037951, juga Facebooknya juga bisa, atau di Telegram juga bisa, atau telepon juga bisa gitu ya Pak ya. Gimana Pak perjalanannya sebelum nih mengulas tentang universitas dari Purwokerto ke sini? Tadi sih nggak hujan di sana itu. Nggak hujan ya? Cerah tapi Cerah. kemudian kira-kira sampai Pakuncen gitulah udah mulai hujan sampai sini. Oke, nah untuk siang hari ini mungkin Pak Adi udah punya informasi terbaru seputar UT, bisa di-share ke Top Mania. Karena tunggu juga nanti juga mungkin udah ada yang WhatsApp gitu ya, karena kita udah kasih info dari pagi kalau bakal ada talk show dengan Universitas Terbuka, dan sudah ada beberapa yang masuk, nanti kita bacakan ya. Baik, makasih Mbak Karen. Saya kasih breaking newsnya dulu ya. Boleh. Breaking newsnya itu gini. Pada saat penerimaan CPNS tahun 2019 kan diumumkannya baru 2020, kira-kira beberapa minggu yang lalu lah ya. Iya. Betul kan ya? Nah, berita yang menarik, ternyata jumlah PNS yang diterima seluruh Indonesia itu UT nomor 1 loh lulusannya. Ya, jumlah lulusan yang diterima CPNS maksud saya ya. Jadi jumlah pelamar CPNS yang diterima se-Indonesia itu yang paling banyak adalah alumni UT. Waduh. Luar biasa kan? Waduh, mantul ya. Jadi kalau di jumlah Mbak, jumlah itu kemarin kira-kira sekitar 9.000, hampir 9.400-an seluruh Indonesia ya. Waduh, mantep itu banget nomor tuh. 1. Kemudian nomor 2 itu kemarin kan nggak salah Gajah Mada itu sekitar 5.000 sekian lah gitu. Jadi menurut saya luar biasa Mbak. Luar biasa banget ya. Nah itulah
breaking newsnya siang Breaking ini. news untuk siang hari ini ya. Iya. Jadi buat Top Mania yang kayaknya masih bingung-bingung mau kuliah kemana, di mana gitu ya, deket ya Pak ya. Iya. Untuk seputaran Bumi ke Purwokerto paling 45 menit lah ya. Kan tidak harus, daftarnya nggak harus ke Purwokerto loh Mbak. Oh iya lupa, Iya. aduh keren dong, lama nggak ini. Nah ini tuh biar tuh nggak tuh dengerin satu info lagi, nggak perlu ke Purwokerto Iya, Top nggak Mania. Jadi bisa di sini gitu ya. Iya. Oke, ini udah ada yang masuk juga WhatsApp-nya tiba-tiba tuing. Gimana Pak? Langsung Ya, ke boleh. pertanyaan Nggak boleh. masalah. Oke. Ini dari Mas Hisam yang ada di Tonjong. Tonjong apa Linggapura ya? Lupa nih. Tonjong. Ini oh iya mau tanya dong. UT program untuk orang kerja ada nggak? Terus itu kuliahnya reguler atau Sabtu Minggu? Kemudian sampai selesai S1 kira-kira membutuhkan berapa banyak biayanya? Oke, baik. Nah, ini pertanyaannya borongan ya. Iya, borongan. Dari Mas siapa Mbak? Mas Hisam yang ada Mas di Hisam, Tonjong. ya, terima kasih Mas Hisam. Jadi ada baiknya saya mulai dari awal. Oke. Ya. Universitas terbuka ini adalah salah satu sebenarnya ya sekarang salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang menerapkan sistem pembelajarannya tidak konvensional ya, tidak tatap muka tetapi belajar terbuka dan jarak jauh. Kenapa tadi saya bilang salah satu pada saat ini? Karena saat ini itu sudah ada beberapa perguruan tinggi ya yang membuka program pendidikan jarak jauh kayak UT gitu ya. Kalau zaman dulu dari awalnya tahun 84 kira-kira sampai 2-3 tahun yang lalu lah ya, itu UT memang satu-satunya Mbak, satu-satunya perguruan tinggi yang sistem pembelajaran terbuka dari jarak jauh. Ya, tapi sekarang saya katakan tadi, sekarang ini sudah ada beberapa perguruan tinggi yang membuka pendidikan tinggi terbuka jarak jauh. Nah, apa sih karakteristik pendidikan terbuka jarak jauh ini? Yang pertama terbuka. Terbuka itu apa ya? UT memberikan kesempatan kepada mahasiswanya ya untuk mengatur sendiri cara belajarnya di UT. Jadi kita beri fleksibilitas yang tinggi kepada mahasiswa. Nah, apa saja sih fleksibilitasnya yang kita berikan kepada mahasiswa UT? Satu, misalnya, masuk UT itu tidak harus baru lulus kemarin, enggak. Mau lulusnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, Yang 30 lalu? tahun yang lalu. Ya, Mbak Karen kalau sekarang mau masuk UT ya boleh. Mbak Karen lulus UT, SMA tahun berapa? Tahun 2004. 2004, nah masih barulah 24. Kalau ada yang lulusan tahun 70, tahun 80 mau masuk UT sekarang boleh. Nah, Boleh ya. itu yang pertama ya, fleksibel. Artinya apa? Berarti tahun ijazah nggak ditentukan, umurnya artinya juga nggak dibatasi, gitu kan? Ya, ngambil program studinya ya bebas-bebas aja. Ya, menyelesaikan studinya juga bebas-bebas aja. Mbak Karen mau menyelesaikan studi 4 tahun bisa, 3,5 tahun bisa, 8 tahun juga boleh, 10 Waduh. tahun nggak apa-apa. Karena kita memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa. Kan banyak mahasiswa yang masuk UT itu tidak full time sebagai mahasiswa, tapi dia part time sebagai mahasiswa. Ya, karena apa? Karena mereka sudah bekerja. Tadi pertanyaan Mas Hisam, Iya. ya, apakah bisa sambil bekerja? Iya, jelas bisa. Ya, karena kan kuliah di UT tidak harus hadir di kampus. Iya, Ya. dan nggak perlu juga Sabtu Minggu ya Pak Tidak ya? Sabtu Minggu. Oke. Mulai dari Senin sampai Ahad gitu. Iya. Ya, dari pagi sampai pagi lagi. Kalau mau belajar boleh. Ya, jadi fleksibel belajarnya ada di situ. Ya, pembelajarannya lebih menekankan pada belajar mandiri, ya, belajar atas inisiatif sendiri. Apa yang dipelajari? Ya, begitu nanti mahasiswa itu mendaftarkan registrasi ke UT, itu kami sudah memberikan semua mata kuliah yang diregistrasikan pada semester itu. Katakanlah Mbak Karen semester ini mau daftar 5 mata kuliah. Itu Mbak Karen akan kami berikan 5 buku, 5 modul, di tempat kami namanya 5 modul ya, untuk 5 mata kuliah yang diambil itu. Nah,
modul ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga dapat dipelajari secara mandiri, dibaca sendiri itu enak. Begitu Mbak Karen baca modulnya itu kayak seolah-olah Mbak Karen udah ketemu dosennya gitu. Karena memang menulisnya, si penulis modul itu memang sudah seperti itu. Ya, jadi tulisan modul itu tidak kayak textbook, enggak kayak buku pelajaran, enggak, tapi memang ditulis kayak si dosen itu ngajar di depan kelas gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau nanti pada saat belajar mandiri kok menemui kesulitan, mahasiswa boleh meminta apa yang disebut dengan bantuan belajar. Di UT dikenal dengan nama tutorial. Ini beragam Mbak bantuan belajarnya. Ada yang kami sediakan tatap muka. Ini terutama sebelum COVID. Ya, kalau belum COVID, tatap muka ini favorit. Ya, kemudian ada tutorial melalui online. Ya. Kemudian yang ketiga tutorial melalui web. Hanya sekarang karena COVID, maka yang tatap muka itu diganti dengan web. Nah, yang menarik yang tatap muka. Memang tutorial tatap muka ini yang paling banyak dulu sebelum COVID dilaksanakannya itu hari Sabtu dan hari Minggu. Maka banyak masyarakat yang mengatakan kuliah di UT itu kuliahnya Sabtu Minggu. Padahal mboten. Padahal tidak. Karena itu kuliah tatap muka ya Pak ya? Itu bukan kuliah Mbak, itu adalah bantuan belajar. Tutorial. Gitu. Tutorial ya. Aja. Jadi belajarnya kapan? Tadi belajar mandiri sesempatnya gitu, ya. Boleh kapan saja belajar mandiri itu. Hanya kalau menemui kesulitan, ya kebetulan saat itu banyak yang meminta bantuan belajarnya bentuknya tutorial tatap muka. Ya. Nah, karena hari Sabtu Minggu pelaksananya, maka tadi saya bilang warga masyarakat pada umumnya mengenal UT itu kuliahnya Sabtu Minggu. Padahal itu bukan kuliah, itu adalah bantuan belajar. Ya, sekali lagi itu adalah bantuan belajar. Ya, kuliahnya UT ya tadi dengan belajar mandiri kapan saja di mana saja Anda mau. Oke. Gitu. Pertanyaan yang berikutnya tadi biayanya, biayanya mahal nggak? Enggak. Di UT itu kalau boleh saya ibaratkan kayak rumah makan Padang. Ya, kayak Mbak Karen masuk rumah makan Padang ingin makan kan terserah Mbak Karen kan. Betul. Mau datang makan nasi sama sayur boleh kalau lagi duitnya bokek ya, lagi enggak sama kuah ya Pak. Nasi sayur boleh. Nah tapi kalau mau nasi sayur sama ayam boleh juga toh? Boleh. Nah, kalau mau ditambah dengan jus boleh juga. Boleh. Artinya UT itu seperti itu Mbak Karen ya. Jadi kalau punya uang pas-pasan ambil saja. Ya, mata kuliah nggak usah banyak-banyak ya supaya murah, ambil aja 2 mata kuliah, 3 mata kuliah, nggak dibatasi kok, boleh bebas aja ngambil mata kuliahnya di UT. Ya, seperti itu. Nanti kalau punya duit agak banyak ya, ambil mata kuliah yang kita paketkan ya, dipaketkan tapi tidak disertai tutorial tatap muka. Kalau tutorial tatap muka nanti agak mahal ya, tutorialnya online saja. Nah itu lebih murah. Kalau mau lebih mahal lagi ya tadi ambil paket semester, kita sudah siapkan, kita paketkan. Supaya apa dipaketkan? Supaya selesainya cepet. Oke, itu ada paket, ada yang paket, ada yang tidak paket. Gampangnya gitu Mbak. Iya. Ya, yang tidak paket itu free, pokoknya bebas. Ngambil 1 semester 1 mata kuliah monggo. Ngambil 1 semester 6 mata kuliah, 7 mata kuliah boleh. Tapi maksimal 10 mata kuliah Mbak. Ya karena ujian kami sudah diatur 2 minggu, minggu pertama 5 mata kuliah, minggu kedua 5 mata kuliah, gitu. Kalau mau ngambil seperti itu, jadi bebas, ya bebas, terserah kondisi ekonomi mahasiswa. Iya. Ya, jadi saya kira gitu, Mbak. Biayanya juga tergantung dari Betul. Itu ya Pak tadi ya, pengambilan mata kuliah ya. Kalau mau hitung-hitungan, masuk ke UT itu daftarnya itu Rp100.000. 100.000 tuh ya. sisa. Kemudian karena ngambil katakanlah 2 mata kuliah ya, ini 2 mata kuliah ngambilnya nih. 2 mata kuliah itu berapa sih SKS? Kira-kira 6 lah ya. Kalau 3 6. Nah per SKS itu rata-rata 50.000 Mbak. Kalau 6 SKS cuma berapa toh? 300.000. Nah, tadi tambah 100 kan 400.000. Kemudian ditambah beli 2 modul tadi itu, 2 modul 2 mata kuliah rata-rata juga 50.000. 2 berarti 100, berarti 500.000 kan? 500.000.
Cukup, Mbak. Udah. Cukup murah Mas Isam ya. Katanya murah sekali, mantap katanya. Murah pakai banget. Tapi nggak murahan. Ya, betul Kualitas kami sekali, bagus. betul. Ya, dan ini kan juga tadi udah sempet coret-coret ya Pak. Dengar juga nih baru-baru ini kayaknya UT udah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Brebes. Betul. Betul. Iya. Itu bisa dimaknai seperti apa coba? Jadi gini, Mbak. UT itu kan tadi ya, saya sampaikan sistem belajarnya terbuka dan jarak jauh. Ya, Oke. artinya mahasiswanya kalau dilihat dari sistem terbuka dan jarak jauhnya, mahasiswa itu belajarnya itu di mana saja, kapan saja, tidak harus datang ke kampus. Ya, UT kan pusatnya ada di Pondok Cabe. Karena mahasiswanya tersebar di seluruh Indonesia, maka supaya proses pembelajarannya bisa termanage dengan baik, bisa terkelola dengan baik, maka di setiap kota di mana ada perguruan tinggi negerinya, di situ UT mendirikan apa yang disebut dengan unit program belajar jarak jauh. UPT lah gampangnya gitu, Mbak. Oke. Ya, unit program teknis. Fungsinya apa? Setiap UPBJJ itu diminta memanage, mengelola mahasiswa yang ada di sekitarnya. Kalau Purwokerto, daerah kerjanya itu ada 8 kota kabupaten. Ada mulai dari Cilacap misalnya, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara, Kota Tegal, Kabupaten Brebes. Ada 8. Ya, nah ini kami manage supaya apa? Supaya mahasiswanya tidak terlantar, gampangnya gitu. Ya, proses pembelajarannya bisa berjalan dengan baik, ujiannya bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk pembelajaran misalnya, untuk pembelajaran pada saat kondisi normal kemarin sebelum ada COVID-19, ini kan tutorial ini dilakukan di banyak tempat, tidak di Kota Purwokerto saja, di Brebes itu banyak. Di Brebes. Nah, untuk tutorial di Brebes kan kami butuh tempat. Iya, betul. Kami butuh tutor. Ya toh? Nah, karena kami nggak punya tempat, maka UT diharuskan bermitra, Mbak. Oh gitu. Nah, gitu. Diharuskan bermitra dengan siapa? Bermitra dengan pemerintah daerah setempat. Oh, Nah, di Brebes kami bermitra dengan Bupati Brebes. Ya. Dan pada saat saya ketemu dengan Bupati Brebes, responnya luar biasa menurut saya. Beliau sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik ya. Pandangannya terhadap UT sangat-sangat positif menurut saya. Jadi itu maknanya. Jadi supaya apa? Supaya semua kegiatan UT itu bisa kami laksanakan dengan baik. UT memang didesain pemerintah tidak lengkap, Mbak. Artinya gini, UT itu didesain pemerintah tidak bisa menyelesaikan semua kegiatannya sendiri. Oke. UT diminta bermitra. Nah, Iya. inilah dalam rangka bermitra dengan pemerintah daerah di luar UT gitu ya, di mana-mana di seluruh Indonesia. Ini dalam rangka memenuhi kekurangan kami yang memang setting awalnya oleh pemerintah seperti itu. Jadi selain di Brebes tadi udah ada Kebumen, Cilacap gitu Iya. ya Pak. Selama ini yang sudah kami jalin MOU-nya itu sebenarnya dari awal sudah ada MOU-nya, tapi terlalu lama. Nah, ini kami perbarui gitu. Yang sudah kami perbarui itu dengan Cilacap sudah kami perbarui MOU-nya, kemudian Brebes beberapa waktu yang lalu tanda tangan. Ini bergerak ke Kabupaten Tegal, insya Allah nanti juga ke Kota Tegal dan sisanya kabupaten yang ada di wilayah kerja kami. Oke. Ini untuk selanjutnya nih Pak. Kenapa sih kita harus kuliah di UT? Oke. Pengen tahu kan? Baik, kenapa kita harus kuliah di UT? Sebenarnya sih UT gini, UT itu hadir ya di tengah-tengah masyarakat untuk memberi kesempatan kepada masyarakat yang sudah memiliki ijazah SLA dan sederajat, tapi tidak mempunyai kesempatan untuk kuliah di perguruan tinggi konvensional, gitu. Ya. Ya, jadi kalau Anda tinggal di daerah yang jauh dari perguruan tinggi, ya, sementara Anda pengen kuliah, maka UT merupakan pilihan yang sangat tepat. Karena tadi UT tidak mengharuskan mahasiswanya itu untuk datang. Anda boleh belajar di mana saja, kapan saja Anda mau. Gitu ya. Jadi
UT memberikan kesempatan seperti itu sehingga ya bagi mereka yang tidak berkesempatan ya untuk kuliah di tatap muka dengan berbagai alasan loh nggih. Alasan yang pertama mungkin satu, tempatnya jauh. Yang kedua, uangnya tadi pas-pasan, nggak punya. Kalau jenengan kuliah di perguruan tinggi biasa kan bisa jadi mahal. Betul. Tapi tadi hitung-hitungan 500.000 aja udah jadi mahasiswa UT. 500.000 nggak perlu kos, nggak perlu biaya makan. Betul. Gitu ya. Nah, hambatan-hambatan seperti itulah Mbak yang harus dipertimbangkan sehingga kalau gitu lebih baik kuliahnya ke UT saja. Gitu ya. Tapi kalau Anda mempunyai kesempatan untuk kuliah di perguruan tinggi konvensional, misalnya mau kuliah di Unsud, mau di UGM, mau di Undip, monggo silahkan ya, dengan keterbatasan yang ada di perguruan tinggi itu, gitu kan? Misalnya harus datang ke kampus, harus kos, harus macem-macem lah gitu. Kalau itu bisa dipenuhi, monggo. Tapi kalau itu tidak bisa dipenuhi, ayo gabung ke UT. Ya, karena dengan bergabung ke UT Anda itu bisa ngirit banyak banget. Betul, apalagi memang yang kalau pas-pasan benar itu ya Pak ya. Betul. Karena yang kerasa itu biaya makan, kos gitu ya Pak, yang lebih besar ya. Iya, kalau Mbak Karen tuh masuk UT kan nggak usah kos, sudah makan di rumah. Makan di rumah ya, orang 5 dengan orang 4 nggak ada bedanya. Iya betul nggak? Tapi kalau orang 5 satunya kos di Purwokerto pasti terasa banget. Gitu. Nah, kira-kira gitulah Mbak Karen. Bisa belajar dari sini juga ya Pak ya Karen ya. Iya. Terus gimana sih Pak biar masyarakat itu bisa kuliah di universitas terbuka? Terus sekali nih, apa yang membedakan universitas terbuka dengan maksudnya kuliah-kuliah yang biasa itu perbedaannya apa Pak? Baik. Kuliah reguler maksudnya ya? Oke. Tadi di depan sudah saya singgung ya, UT adalah perguruan tinggi negeri. Ya, artinya UT terikat dengan aturan-aturan yang ditentukan pemerintah dalam rangka membuka program studi di perguruan tinggi itu. Ya, program studi yang ada di UT ada juga di perguruan tinggi yang konvensional. Ya, cara membuka program studinya aturannya sama, cara mengembangkan kurikulumnya aturannya sama, cara mengembangkan bahan ajarnya aturannya juga sama. Ya, yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah bahwa kalau Anda belajar di perguruan tinggi konvensional, Anda harus datang ya di tempat itu. Tapi kalau Anda belajar di UT, Anda tidak harus datang. Gitu. Anda boleh belajar di mana saja, kapan saja. Nah, itu salah satu perbedaan yang nyolok lah, gitu ya. Yang paling terlihat ya Pak ya. Bahwa Anda tidak harus datang ke kampus, tapi Anda cukup belajar di mana saja, kapan saja. Nah, apakah kualitasnya sama? Dijamin sama. Karena untuk mengembangkan prodi itu kan dimulai dari satu, misalnya menganalisis kompetensi, kemudian mengembangkan garis besar program pembelajaran, kemudian melakukan proses pembelajaran, kemudian melaksanakan ujian. Kan urutannya kira-kira seperti itu. Di UT pun seperti itu. Ya, bahkan kalau di UT Mbak, untuk mengembangkan kurikulum itu UT tidak sendiri. Justru UT memanfaatkan ahli-ahli dari luar UT, ya, dari perguruan tinggi lain, ya, yang memang dia sudah ahli, ya, juga dibantu oleh asosiasi program studi, gitu, ya, untuk menyusun kurikulum itu. Nah, kalau di perguruan tinggi biasa bisa jadi hanya orang-orang di perguruan tinggi itu saja yang terlibat. Tapi kalau di UT enggak, semua ahli kita libatkan, gitu, ya. Kemudian pada saat nulis bahan ajar, itu juga UT minta bantuan kepada dosen-dosen dari perguruan tinggi lain yang memang ahli di bidangnya. Bukan dosen UT malah yang nulis. Kecuali sekarang ya, sekarang UT doktornya udah banyak, maka mereka yang sudah doktor di UT itu diberi kesempatan oleh UT untuk menulis bahan ajar. Tapi zaman awal-awalnya UT berdiri, kira-kira sampai 10 tahun gitu ya, 20 tahun, itu UT masih mengandalkan penulis dari luar, Mbak. Termasuk yang nulis bahan ujian, termasuk untuk memenuhi kebutuhan tutorial. Nah, jadi yang terlibat dalam proses pembelajaran di UT mulai dari
kurikulum sampai ujian itu adalah dosen-dosen ternama dari perguruan tinggi lain. Waduh, Gitu, keren Mbak. banget itu ya. Iya. Terus pas selanjutnya ini program apa aja sih yang ada di Universitas Terbuka? Oke, gini. Kalau saya ceritakan panjang lebar itu, ya, tapi saya singkat aja, Singkat aja. bahwa di UT ada 4 fakultas, ya, ada Fakultas Ekonomi, ini prodinya yang terkenal, saya sebut yang terkenal saja, ada manajemen, ada akuntansi, ada ekonomi studi bangunan, ya. Kemudian Fakultas Hukum Ilmu Sosial Politik, yang paling banyak mahasiswanya tentu saja ada program studi ilmu hukum, ada ilmu komunikasi, ada sosiologi, ada administrasi negara niaga, ya. Kemudian dari fakultas yang ketiga ada Fakultas Sains Teknologi, dulu SIMIPA namanya. Ya, sekarang menjadi Fakultas Sains dan Teknologi FST sekarang. Isinya ya ada statistik, ada matematik, ada PWK, perencanaan wilayah kota, dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir, yang keempat, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Ini untuk guru. Ya, untuk guru-guru. Prodi yang paling banyak mahasiswanya ada PGSD, PG PAUD, ya, tapi prodi untuk guru-guru SMP, SMA juga banyak banget. Misalnya ada pendidikan fisika, pendidikan kimia, pendidikan biologi, pendidikan matematik, dan sebagainya. Nah, kalau nih teman-teman ingin tahu informasi detail tentang UT, ya, silahkan berselancar di www.ut.ac.id. Nah, di situ semua informasi tentang UT ada. Nah, itu di www.ut.ac.id. ya. Ya, oke. Kita tadi lewati nih karena udah nulis soal biayanya gimana tadi karena udah ada yang tanya udah Ya. dijelasin. Terus cara pendaftarannya bisa dilihat di tadi juga ya, Pak, atau Iya. Pak Adi mau jelasin lagi? Gini, kalau pendaftaran sekarang trennya berubah. Trennya berubah. Ya, zaman dulu pendaftaran itu awal-awalnya hanya tatap muka karena kita ngikuti perkembangan IT nggih. Betul. Nah, kemudian setelah internet berkembang dengan baik, maka di samping daftar langsung, ya, tatap muka, kami sediakan laman secara online, ya, yaitu di sia.ut.ac.id. Jadi sia.ut.ac.id itu untuk registrasi. Pendaftaran. Ya. Oke. Nah, mulai semester ini, ya, pendaftaran semuanya diminta melalui online. Tapi kalau mahasiswa menemui kesulitan, boleh minta bantuan. Oke. Ya. Jadi walaupun daftar online tidak harus dilakukan di rumah sendiri, tapi boleh dilakukan di Pokjar, di kelompok belajar. Tapi juga online, Mbak. Cuma Oke. nanti di situ akan dibimbing oleh teman-teman di Pokjar. Iya. Kalau nggak puas, boleh datang ke UT Purwokerto. Itu kalau udah bener-bener nggak bisa ya, Ya, belum puas silakan ya. datang ke UT Purwokerto. Kami bimbing juga nanti. Oke, Gitu. oke. Itu di sana juga online juga, Pak? Online, semua Oke. online sekarang. Semua online. Hanya perlu disiapkan syaratnya aja lah, Mbak Karen, ya. Siapkan syaratnya. Syaratnya juga sederhana kok, hanya 3 biji. Apa Ya. aja itu, Pak? 1 fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, Iya. ijazah SLTA, ya. Kemudian kopi KTP Fotokopi KTP. dan foto. Foto. 2x3 2 lembar, 4x6 1 lembar. Nah. Selebihnya nanti hanya mengisi berkas-berkas yang ada di sia.ut.ac.id itu. Oke, jangan lupa kalau mau tanya baca-baca informasinya bisa di www.ut.ac.id. Yes. Kemudian untuk pendaftarannya di www.sia.ut. UT Oh ya, sama. .ut sama. .ac.id sama. .ac.id. Makanya. Allah, iya. Ya udah Pak, ini kita break sebentar aja, tarik nafas ya. Nanti kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan udah masuk ke sini. Dan Oke. pastinya tetap di 95.1 bersama Karen juga Dr. Adi untuk siang hari ini. 95.1 Top FM masih bersama Karen juga Dr. Adi untuk siang hari ini ya. Dan pastinya Top Mania masih di talk show bersama Universitas Terbuka Purwokerto yang masih pengen sekarang lagi nggak bisa jalan-jalan ya.
Top ini bisa jalan-jalan ke kampus nih di Jalan Kampus nomor 54 Grendeng Purwokerto ya Bapak ya. Iya betul. Iya tapi sekarang lagi belum bisa jalan-jalan. Boleh tapi agak ketat ya Pak ya. Betul, jaga-jaga. Ya sudah, sekarang langsung ke pertanyaan sudah masuk aja ya Pak Adi Iya ya. boleh. Ada dari Andri di Bumi Ayu nih. Selama ini mahasiswa belajar jarak jauh menggunakan internet. Apakah konsep universitas terbuka modelnya sama? Sama mungkin belajar di internet kayak daring sekarang Iya gitu. betul. Jadi sekarang ini Mbak Karen kan semua perguruan tinggi, ya kalau saya bicara perguruan tinggi ya, tapi kan tidak hanya perguruan tinggi, mulai dari anak SD, SMP, SMA kan posisi saat ini seperti itu. Jadi kalau saya bicara perguruan tinggi, semua perguruan tinggi sekarang itu mendadak jadi UT, Betul ya. gitu kan? Iya. Karena dulu biasanya tatap muka, ya. Dengan COVID-19 dipaksa harus daring. Nah, kalau bagi kami udah biasa. Udah biasa, lebih Ya. pinter mahasiswa UT ya Pak ya. Iya, bagi kami udah biasa. Tapi bagi perguruan tinggi yang lain akan terkaget-kaget. Karena nggak biasa, mereka harus menyiapkan sarana prasarana. Belum lagi memilih teknologinya. Kalau kami dari dulu udah kami pilih teknologinya yang pas gitu ya, untuk pembelajaran mahasiswa. Nah ini yang sangat menguntungkan sesungguhnya Mbak. Ya, jadi kita sudah siap dari awal sehingga begitu kemarin mendadak ada pandemi COVID-19, kami sudah siap dengan teknologinya. Hanya yang perlu kami kerjakan waktu itu ya, itu kami mensosialisasikan kepada mahasiswa bagaimana sih beralih ya dari tatap muka, tutorialnya tatap muka ke tutorial yang melalui web. Nah, itu aja yang kami sosialisasikan. Selebihnya enggak. Iya, jadi itu jawabannya gitu ya Pak ya? Iya. Iya. Kemudian ada lagi sebenarnya dari Solehan. Iya. Biaya kuliah di UT gimana Pak? Tadi udah kita hitungan ya. Iya. Masalahnya kan mau punya duitnya berapa? Itu Iya, aja. ini tadi baru setengah-setengah dengerinnya gitu ya. Jadi kalau punya uangnya kira-kira di bawah 1 juta gitu ya, ya sudah ambil yang non paket, ya toh, ambil non paket, tinggal berapa mampunya, mau 2 mata kuliah, 3 mata kuliah silahkan aja, cocokin aja dengan duitnya gitu. Iya, itu kalau yang udah dipaketin itu maksimal berapa Pak? Gini. 10 juga atau enggak mesti ya? Kami memaketkan gini Mbak, kami buat supaya mahasiswa bisa menyelesaikan kuliahnya 3,5 tahun sampai 4,5 tahun. Oh Ya, gitu. kita paket seperti itu. Oh, heeh. Ya, supaya jangan terlalu lama lah gitu ya. Nah, kalau mahasiswa itu milih sendiri mata kuliahnya kan mungkin belum paham. Jangan-jangan ada mata kuliah yang boleh ditempuh kalau prasyaratnya udah ditempuh duluan. Kan ada yang prasyarat seperti itu. Nah, karena kami di UT kami sudah tahu persis, sudah kami atur. Untuk ngambil paket ini mata kuliahnya ini. Karena apa? Karena untuk mata kuliah ini tuh diperlukan syarat yang harus diambil sebelumnya. Nah, itu sudah kami atur. Oke. Ya. Tapi kalau mau bebas-bebas ya boleh. Jadi kalau boleh saya katakan sistem pengambilan mata kuliah di UT itu ada 2 tadi ya. Boleh bebas, non paket semester. Kami punya menggunakan istilah SIPAS, sistem paket semester. Kalau yang pakai paket, kalau yang nggak pakai paket namanya menjadi non SIPAS, non sistem paket semester. Itu bebas artinya. Iya. Nah, jadi boleh ada 2 itu. Yang SIPAS kita bedakan lagi. Ada SIPAS semi SIPAS ya, setengah gitu. Ada yang SIPASnya penuh gitu ya. Nah, semi SIPAS itu yang seperti apa? Semi SIPAS itu paketnya semester kita buatin, tapi layanannya ada yang tatap muka, ada yang online gitu. Ada yang SIPAS penuh ya, paketnya udah kami tentukan, tapi layanan semuanya tatap muka. Nah, itu kami buat seperti itu. Nah, ini kami tawarkan kepada mahasiswa, silahkan mahasiswa boleh pilih sendiri. Ya, Iya. seperti itu. Jadi Mas Solehan biayanya bisa dipilih sendiri ya. Nah, kalau paket yang semi Mbak, ya semi kira-kira misal kayak PGSD itu sekitar hampir 2 jutaan lah, 1,7 jutaan ya, sama ke 7 juta. Tapi itu sudah all in ya.
Udah all in, tidak ada pungutan lain, ya. Biaya registrasi udah di situ, modul-modulnya semua sudah ada di situ, nanti tutorial juga sudah gratis, kemudian ujian udah gratis, nggak ada pungutan, ya. Nah, kalau mau yang penuh, SIPAS penuh itu semester per 1 semester 2,4 itu ya tadi sudah penuh semua layanannya, semua mata kuliah yang diambil sudah tutorial tatap muka. Nah, maka agak mahal gitu ya. Tapi kalau mau paling murah tadi Mbak, non paket. non paket gitu ya Mas Solehan ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada dari siapa nih? Dari Aldi di Paguyangan. Pak, saya belum begitu paham kuliah jarak jauh seperti di UT. Seperti apa kuliah di universitas terbuka? Baik, ya jadi gini, saya singkat aja, sistem pembelajaran di universitas terbuka satu ya mengandalkan belajar mandiri. Belajar mandiri itu apa? Belajar atas inisiatif dan tanggung jawab sendiri. Apa yang dipelajari secara mandiri? Yang dipelajari adalah bahan ajar yang sudah disediakan UT. Tadi saya katakan bahan ajar yang ada di UT atau yang kenal dengan modul ini adalah bahan ajar yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga dapat dipelajari secara mandiri. Ya, kemudian interaksi pembelajaran nanti antara mahasiswa dengan tutor, terutama dalam bantuan belajar, ya itu lebih banyak difasilitasi dengan IT, ya dengan teknologi, dengan internet. Terutama kalau bantuan belajarnya dilakukan secara daring, ya melalui tutorial online atau melalui tutorial web. Tapi kalau pengen melakukan bantuan belajarnya atau milih bantuan belajarnya yang tutorial tatap muka, maka nanti interaksinya ya tatap muka langsung. Cuma itu bisa kita lakukan dulu sebelum COVID. Nah, setelah COVID kan nggak bisa. Iya. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena UT belajar mandiri di mana kapan saja, maka tidak ada keharusan mahasiswa datang ke kampus, boleh belajar di mana saja kapan saja. Itulah pembelajaran di UT. Yep. Ya intinya seperti itu. Iya, mudah-mudahan paham ya Mas Aldi ya. Kalau masih belum paham bisa dilanjut pertanyaannya lagi. Boleh datang ke studi juga kalau perlu. Terus ada siapa nih? Yanuardi di Bumiayu. Di masa pandemi ini kuliah di UT sepertinya cocok, tapi nanti ada pertemuannya enggak? Iya. Jadi gini, pertemuan tatap muka pasti itu yang diinginkan kan ya. Pertemuan tatap muka itu akan kita adakan pada saat kondisi sudah normal lagi. Ya tidak usah normal berarti tidak ada virus corona, bukan berarti itu. Tapi nanti kalau virus corona sudah bisa kita kendalikan, ya zonanya sudah bukan zona merah, katakanlah zonanya kuning mengarah ke hijau gitu ya. Ya, maka kita akan adakan lagi ya bantuan belajar yang tutorial tatap muka itu. Ya, tentu saja dengan protokol kesehatan. Kalau dulu sebelum ada COVID-19, ini kan satu kelas bisa kita isi sekitar 20 sampai 30 mahasiswa. Nah, besok kalau ini kondisi dengan normal baru, ya, maka satu kelas mungkin hanya akan kami isi dengan 15, maksimal 20. Karena jaga jarak harus, gitu kan? Yang kayak gitu harus kita perhatikan. Jadi mudah-mudahan Mas nanti kalau ini sudah normal, agak normal barulah katakanlah ya, maka tatap muka akan bisa kita lakukan. Memang Mbak Karen ya, namanya belajar tatap muka itu kan saya katakan tadi primadona. Kenapa sih primadona? Karena memang mahasiswa kita itu belum bisa belum bisa melupakan cara belajar yang seperti itu. Kenapa? Karena dari SD tatap muka, SMP tatap muka, SMA tatap muka, kuliah pada umumnya juga tatap muka. Tatap muka. Nah, jadi ini masih mengakar betul. Maka supaya ini bisa mulai hilang gitu ya, mulai hilang. Sebenarnya ya ke UT itu, karena dengan ke UT nanti sistem belajarnya tidak seperti itu lagi. Nah, dengan belajar secara mandiri sebenarnya, maka kemandirian mahasiswa di UT itu akan tumbuh, akan jadi lebih bagus. Jadi tidak tergantung lah, tidak mudah tergantung pada orang lain lah, seperti itu. Iya.
Itu tadi ya Mas Yanuardi di Bumiayu. Mungkin nanti ada pertemuan tapi begitu dibatasi juga ya Pak Betul. dengan protokol kesehatan. Mudah-mudahan segera ya Pak ya ada. Kemudian ada lagi nih dari Bantar Kawung, ini lumayan jauh nih Mbak Yanah di Bantar Kawung. Apakah materinya atau kuliahnya sama seperti daring, gimana nih? Seperti daring atau kuliah online seperti di musim pandemi gitu maksudnya Iya, Pak? jadi gini, ini kan hanya masalah sistem pembelajarannya saja yang berbeda ya. Nah, kalau materi yang dipelajari, Mbak siapa? Mbak Yana, ya, materi yang dipelajari di UT dalam setiap program studinya, misalnya katakan saya ambil manajemen deh ya. Contohnya mata kuliah apa sih, ekonomi mikro misalnya, ya. Materi yang dipelajari di UT untuk mata kuliah ekonomi mikro itu akan sama dengan materi mata kuliah ekonomi mikro yang diajarkan di UNSUD misalnya, di UGM, di UI, sama, nggak jauh beda. Sama itu materinya Sama. berarti ya Pak ya? Hanya kalau Mbak Yana kuliahnya ke UNSUD, maka diajar langsung oleh dosen. Betul. Gitu kan. Tapi iya. kalau Mbak Yana kuliahnya di UT, maka materi yang tadi diajarkan dosen itu ditulis gitu. Ditulis di dalam buku yang kita sebut dengan modul. Gitu. Itu hanya bedanya itu. Kemudian bahan ajar yang sudah ditulis tadi diberikan ke Mbak Yana untuk dipelajari secara mandiri. Kalau Mbak Yana pada saat mempelajari modul itu kok menemui kesulitan, boleh minta bantuan belajar yang tadi saya sebut dengan tutorial. Yang ragamnya ada 3 tadi. Ada tatap muka, ada web, melalui web, ada tutorial online atau tuton gitu. Itu ada 3 bantuan ya. Yang boleh Ada 3 dipilih. bantuan yang Ya, bisa boleh dipilih dipilih. ya. Betul. Bantuan beli tutorial tatap muka, web, kemudian Tuton, tuton. tutorial online. Oke, dilanjut lagi. Ini dari Bumiayu ada Ryan nih. Untuk pendaftaran bisa kemana Pak? Untuk di Bumiayu apa ada apa nih? Apa ada agennya? Tempat mungkin Oh, ya? ada Atau tempatnya. ada gitu tempatnya ya. mungkin ya? Baik, ini. Ada agen. Jadi UT tadi saya katakan di depan bahwa UT tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri tapi harus bekerja sama gitu ya. Iya. Tadi saya sampaikan gitu. Jadi harus kerjasama dengan orang lain atau pihak lain lah gitu ya. Nah, untuk penerimaan mahasiswa baru juga proses pembelajarannya juga sampai nanti proses ujiannya, kami juga biasanya bekerja sama dengan pihak lain. Ya, UT biasanya di daerah-daerah itu dibantu oleh pengelola Pokjar, ya, pengelola kelompok belajar. Di Bumiayu ada beberapa, ya. Nah, Anda boleh mendaftar, ya, secara online. Kalau tidak bisa di rumah karena ada yang sulit gitu ya, dirasa sulit, boleh datang ke Pokjar tadi. Pokjar, betul. Atau kalau nggak mau ke Pokjar supaya lebih mantep, boleh datang ke UT Purwokerto. Gitu. Jadi silakan kalau Anda sudah mahir ya nggak usah kemana-mana, wong daftar dari rumah bisa kok. Bisa ya Pak ya. Tadi udah dikasih linknya juga. Iya. Itu Silakan, kalau Mbak. kecuali Kita kalau memang benar-benar udah nggak bisa ya Pak ya, Iya, kita silakan datang ke ke Purwokerto. Pokjar yang deket dulu, kemudian masih kayaknya belum puas bisa langsung ke UT UT Purwokerto. aja. Iya. Terus dicoba lagi, Karen buka lagi nih ada SMS yang masuk dari ini di Baguyangan. Alyubi, kalau untuk informasi lengkap tentang UT bisa didapat dari mana? Tadi udah saya sebut ya. Udah, Ya, kau itu bisa di- berselancar di www.ut.ac.id. Bener nggak Pak? udah pinter. Bener ya? Aduh. Oke, udah hafal. Nanti kalian habis ini dapat hadiah dari Pak Adi. Itu tadi. Terus ini ada siapa lagi? Satu lagi nih. Ada Gani di Sirampok. Apakah sekarang masih menerima pendaftaran? Iya. Jadi gini, mengenai pendaftaran ya. Pendaftaran UT itu dibuka kapan saja Anda mau. Enak toh? Kalau di perguruan tinggi kan bukanya mungkin setiap
tahun sekali ya, setelah ada lulusan mahasiswa atau lulusan SMA gitu ya, SLTA, baru ada pendaftaran. Tapi kalau di UT enggak, Mbak Karen. Ya di UT itu boleh daftar kapan saja. Ya, tapi memang pembelajarannya kami atur per semester. Ya, cuma daftarnya mah silakan aja daftar kapan saja. Bebas. Tadi ya di sia.ut.ac.id. Nah, cuma misalnya mau daftar sekarang nih, boleh silakan aja sekarang daftar ke sia.ut.ac.id, buka nanti isi format-format yang diminta. Nanti kemudian unggah persyaratan yang diminta tadi, sudah saya sebutkan syaratnya, ada ijazah yang dilegalisir, nanti di-scan, unggah di situ, kemudian kopi KTP, di-scan, unggah di situ, foto juga sama, di-scan, unggah di situ, gitu ya. Nah, nanti kalau sudah dipenuhi oleh calon mahasiswa, kemudian nanti data-data Anda akan divalidasi oleh UT ya, dalam hal ini oleh UT Purwokerto lah ya, karena masuknya wilayah UT Purwokerto. Nanti setelah divalidasi oleh UT Purwokerto, maka Anda akan memperoleh nomor induk mahasiswa NIM ya. Itu kalau validasinya berhasil. Okay. Nah, kalau validasinya tidak berhasil, maka nanti akan ada email ke alamat calon mahasiswa itu. Jadi misalnya Mbak Karen daftar, kan diminta email, memang harus punya email. Iya, harus punya email. Nanti kalau hasil validasinya mengatakan ada persyaratan yang tidak dipenuhi, maka nanti secara sistem akan ngirim email ke Mbak Karen. Ya, kirim ke Mbak Karen tinggal buka emailnya, buka, oh yang belum saya penuhi, oh ternyata ini. Ya, penuhilah itu, unggah kembali di sia tadi, sia.ut.ac.id, nanti akan kami validasi lagi. Begitu sudah tervalidasi, maka NIM akan muncul. Juga akan diberitahu ke mahasiswa NIM-nya itu secara sistem. Nah, dengan NIM itulah nanti Mbak Karen silahkan melakukan registrasi mata kuliah yang diinginkan. Nah, untuk registrasi mata kuliah ini yang kami batasi, Mbak, waktunya. Ya, untuk semester besok 2021 ini kami buka registrasi mata kuliahnya awal Desember besok sampai kira-kira Januari. Nah, nanti pembelajarannya dilakukan kira-kira bulan Maret, April, Mei ya, ujiannya awal-awal Juni. Seperti itu. Tapi kalau sekali lagi kalau hanya mendaftar ya itu bebas kapanpun boleh. Iya, dan ini ada satu yang komen di Facebook, Pak, dari Maulana Ihsan. Katanya, saya bangga jadi mahasiswa UT. Terima kasih UPBJJ UT Purwokerto. Awalnya memang canggung, bahkan takut dengan istilah sistem pembelajaran jarak jauh karena identik dengan hal yang rumit. Betul. Tapi seiring berjalannya waktu malah dirasa sangat sederhana dan mudah. Tinggal kembali lagi kepada kemampuan dan kemauan pribadi mahasiswa. Dan juga akses tutorial online-nya juga mudah dipahami, baik dari materi per minggu hingga tugas-tugasnya. Maju terus, maju UPBJJ UT Purwokerto. Itu kayaknya dia alumni atau sekarang masih belajar? Mungkin ya? Masih ya, nggak disebutin sih. Ya, Mas siapa namanya? Mas Maulana Ihsan. Mas Maulana ya. Jadi betul, Mbak. Ini kan praktek baik yang telah dilaksanakan Mas Maulana gitu ya. Saya kasih contoh betapa mudahnya ya untuk menggunakan teknologi di UT itu. Untuk tutorial web yang kemarin bulan Maret mulai ada pandemik itu, yang harusnya tatap muka kemudian pindah menjadi tutorial melalui web atau to web, itu kan mahasiswa kaget banget. Pasti mahasiswa juga nggak membayangkan, aduh gimana nih nanti saya melaksanakan tutorial gitu kan. Saya kan gaptek gitu. Ternyata caranya itu mudah, Mbak. Ya, kami sudah temukan caranya. Jadi hanya ada 2 syarat untuk melaksanakan web yang baik itu. 1, mahasiswa harus download ya aplikasi Microsoft Teams
Dan itu bisa di download dari aplikasi dari Play Store, dari HP HP-nya masing-masing gitu ya. Setelah di-download, nanti kami akan kirim link. Ya, kirim link. Nah, mahasiswa itu hanya cukup klik link itu. Nah, mereka itu sudah akan ketemu di ruangan maya dalam satu kelas. Oke. Hanya semudah itu. Semudah itu Top Mini ya. Memang gitu. sih kalau dibayangin kayaknya aduh kok ribet gitu ya. Tapi kalau mungkin dilaksanakan Iya, langsung betul. gampang gitu ya Pak ya. Karena kalian sendiri lihatnya tuh hanya membayangkan saja. Jadi Mbak Karen perlu masuk ke UT supaya bisa mempraktikkan langsung. Memang harus praktek ya. Kalau Iya. cuma sekedar membayangkan ini seperti ini kayaknya memang susah ya betul. Pak. Tapi ini tadi udah ditegaskan sama Mas Maulana bahwa dirasa tuh katanya sangat sederhana dan mudah gitu ya, juga mudah dipahami juga, Ya, nggak akhirnya serumit kan, yang ya. tadinya dibayangkan ya. Akhirnya kan Mas Maulana menikmati kan dengan Betul cara seperti itu. Karena sekali. enak. Ya tidak harus kemana-mana, ya cukup di rumah aja, klik udah jadi sambil belajar. Iya tuh Top Mini ya. Jadi nggak usah ragu gitu ya. Iya, Apalagi betul. sekarang memang lagi pandemi seperti ini yang mudah-mudahan sih segera berakhir ya Iya. Pak. Karena nggak tahu berakhirnya kapan. Tapi mudah-mudahan segera berakhir daripada kayaknya nggak ada nggak ada kegiatan. Terus akhirnya nggak belajar ini itu gitu ya Pak ya. Nggak ada salahnya ya Pak ya. Harus banget ini. Betul. Atau daripada menunda kuliah atau gimana gitu ya Pak ya. Iya. Langsung saja. Kalau zaman sekarang tidak jadi sarjana rasanya aneh lah menurut saya sih. Ya. Ya betul. Lagian nanti kita kalau tidak punya tambahan kualifikasi pendidikan, kalau hanya mengandalkan SMA, bisa jadi kita susah cari kerja ya. Betul. Ya. Apalagi yang dicari sekarang ilmunya, benar-benar ya Pak ya. Betul. Ya. Setuju. Oke, sebelum kita pamit nih Pak, mungkin ada pesan-pesan lagi gitu ya untuk teman-teman, untuk pendengar setia Top Mini ya. Karena sambil biar nggak ngantuk Pak, hujan soalnya di luar. Jadi sih pesan saya seperti yang baru saya sampaikan. Ini sekarang era teknologi ya yang sangat kompetitif. Ya, sangat kompetitif. Kalau Anda tidak bisa mengikuti perkembangan sekarang, maka Anda akan tersisih. Ya. Jadi kalau kita masih ingat zaman belajar di SMA ya, ada teorinya Darwin dan teman-temannya itu gitu ya. Ini kan ada, kalau kita hidup itu kan kita harus mempertahankan, ya harus survive. Untuk bisa survive kita harus beradaptasi. Nah, beradaptasi itu hanya ada dua kemungkinannya, gagal atau berhasil. Kalau tidak bisa beradaptasi berarti kita gagal. Tapi kalau kita pengen survive, kita harus beradaptasi. Nah, dunia sekarang ini menuntut kita untuk kalau pengen survive ya harus beradaptasi. Sekarang era IT, ya sudah kita harus belajar. Betul. Ya, supaya kita tidak tersisih. Ya, supaya kita bisa eksis di situ. Nah, termasuk belajar. Ya, sekarang belajar ini eranya memang harus menggunakan teknologi. Kalau Anda hanya ingin pakai cara yang lama terus, ya lama-lama pasti Anda akan ketinggalan. Ketinggalan zaman. Anda lulus di perguruan tinggi katakanlah, nanti masuk dunia kerja semua sudah IT sekarang. Betul. Ya, di era 4.0 apalagi nanti menjadi 5.0 semua mesin. Ya. Nah, kita bisa nggak menyelesaikan diri? Kalau enggak ya kita akan tersisih. Nah, bekal untuk bisa survive salah satunya menurut saya, ayo masuk ke UT. Karena dengan belajar di UT Anda itu dibekali tidak hanya dengan pengetahuan tapi dengan kemampuan IT. Karena semua aplikasi yang ada di UT itu sekarang. Ya. Nah, semua ada aplikasinya, maka dengan kuliah di UT Anda pasti akan bisa menggunakan itu. Ya, jangan takut, Pak. Susah nanti kan kayak gitu. Enggak. Nanti pada saat Anda masuk UT itu kami ajarin. Ya. Jadi Mbak Karen kalau mau masuk ke UT itu sudah kami siapkan Mbak Karen itu. Okay. Sudah kami latih dulu ya bagaimana sih menggunakan aplikasi yang ada di UT. Itu kami ajarin dulu di awal. Oke. Ya, insya Allah aman deh. Ya. Ya. Seperti kata Mas Maulana tadi ya, ternyata mudah gitu ya. Betul.
Saya kira itu. Mbak Karen, ya. Oke. Dan Top Mania terima kasih yang pastinya sudah ikutan gabung, kasih pertanyaan gitu ya untuk ke hari ini. Tapi nanti kita insya Allah ketemu lagi Rabu Ya. depan ya Bapak ya. Saya akan ada di radio ini 5 kali. Iya. 5 kali. Kemarin Setiap kalian lihat jadwalnya 5 kali ya. ya, untuk- 5 kali. Ini Iya. baru pertemuan pertama. Masih ada Oke. 4 minggu lagi. Betul. Jangan lupa nanti persiapan pertanyaan lagi buat yang masih belum paham atau pengen yang tanya yang sulit biar Dokter Adi juga pusing mikir jawabannya ya. Jangan Dan- tanya yang mudah-mudah deh. Iya. Tanya yang sulit saja kalau ke saya. Oke, masih terima kasih juga untuk Dokter Adi atas kehadirannya siang hari ini ya. Dan untuk Top Mania sekali lagi bisa langsung saja buka di www.ut.ac.id Yes. untuk informasi seputar Universitas Terbuka dan untuk pendaftarannya di www.sia.ut.ac.id. Canggih sekarang. Ya sudah, terima kasih untuk semuanya dan sekarang saatnya Karen pamit. Top FM inspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.